Bismillah, sekarang kita akan belajar tentang Tailwind CSS. Apa itu Tailwind? Tailwind adalah a utility first CSS framework packaged with classes like flex, pt4, text center, and rotate 90 that can be compressed to build any design directly in your markup. Jadi, Tailwind adalah sebuah framework CSS. Nah, dia punya sebuah apa ya, semboyan gitu ya, rapidly build modern websites without ever leaving your HTML. Jadi kita bisa membuat website tanpa meninggalkan halaman HTML-nya directly in your markup. Jadi kita bisa menulis semua kode CSS-nya itu di dalam HTML-nya, tapi bukan dalam bentuk internal CSS atau inline CSS, tapi kita menaruhnya di kelas sama kayak Bootstrap gitu ya. Kenapa di sini dia berani bilang kayak gitu? Karena Tailwind ini cukup lengkap untuk masalah CSS-nya, lebih lengkap daripada si Bootstrap. Cuman Tailwind ini khusus CSS, dia nggak ada CS-nya sama sekali. Oke, saya sudah buat sebuah kayak cheat sheet gitu untuk mempermudah pemahaman teman-teman kenapa CS Tailwind ini bisa membuat seorang tidak meninggalkan halaman HTML-nya. Jadi gini, sebelum kita masuk ke dalam bab-babnya, ada ini. Dokumen ini dibuat untuk membantu sampean mengkonversi dari CSS klasik ke Tailwind CSS. Nah, skala Tailwind umumnya menggunakan 1. Nah, 1 di Tailwind itu sama dengan 4px, oke. Jadi di sini kita spacing. Misal kita mau pakai padding 4 pixel, maka dia akan pakai padding 1 gitu. Sama padding 8px, maka dia pakai padding 216 kelipatannya dan sebagainya, oke ya. Nah, kemudian kita misal nih kita pakai padding topnya kita atur 8 pixel, horizontalnya kita atur 16 pixel, maka hasilnya di dalam kelas yang di HTML-nya itu, di dalam sininya, maka akan menjadi kayak gini, PY2, padding Y itu, aksis Y gitu, 2, terus aksis X-nya itu 4. Nah, kayak gitu. Ini selain P, dia tentu punya PT, padding top, padding bottom, berarti PB, padding bottom, dan lain-lain lah. Ada padding marginnya juga sama. Kemudian widthnya ini agak beda, dia nggak pakai satuan pixel-pixel gitu. Maksudnya bisa nggak pakai pixel-pixel gitu. Jadi misal pakai persentase nih, width 100% berarti W full. Terus misalnya widthnya 50% berarti widthnya cuma setengah. Kalau misalnya 25% ya seperempat, dan seterusnya. Height ini pakai H-screen, H-auto gitu, nanti bisa teman-teman baca sendiri, oke. Benar, untuk display ini teman-teman cukup pakai display yang akan dipakai tapi tanpa kata display gitu ya. Kalau misalnya pengen pakai display flex ya terus flex, display grid pakai grid gitu. Nah, terus untuk flex boxnya dia pakai kayak gini, flex direction row berarti flex row, justify content center berarti justify center, justify content space between, justify space between, dan sebagainya. Untuk gridnya dari kode yang panjang seperti ini, grid template column repeat 2 1 fr gitu, maka dia diganti grid call 2, ikuti ininya, dan hitungannya cuma 1 fr ya. Sama kayak gini juga, gapnya sama yang sudah jelasin yang tadi di atas. Untuk tipografi ini lumayan unik. Jadi kalau misalnya teman teksnya itu sekitar 14 pixelan, teman-teman pakai teks SM untuk mewakilinya. Kemudian untuk font size yang normal dia pakai text base 16 pixel. Ada medium, ada large gitu, dan seterusnya. Kemudian untuk font bold di sini pakai font weight-nya 700, ini pakai font bold. Kemudian nanti
Ada, teman-teman bisa baca selengkapnya itu di sini, di dalam websitenya ini. Contoh tadi saya mau jelasin apa yang nggak lengkap tadi. Font size ya. Font size berarti di sizing bukan tipografi ya, font size. Nah, misal nih teman-teman mau pakai teks extra small gitu ya. Dia ukurannya adalah 12 pixel. Kemudian kalau misalnya yang paling besar di sini kita punya 9XL yaitu 128 pixel. Nah, teman-teman juga bisa atur sendiri berapa yang teman-teman mau. Misal nih, teks filenya berapa, misal 10 px. Nah, itu bisa kan, 10 px gak ada di sini ya. Langsung 12 px. Nah, itu teman-teman bisa langsung tulis di sini teks strip terus filenya berapa gitu. Tipografi, warna, warna ini text black kayak gitu langsung. Misal warna hitam text black. Untuk selengkapnya pokok teman-teman bisa langsung cari aja di websitenya color. Nah, nih show more. Nah, ini ada banyak warna yang nggak mungkin saya baca semuanya kan. Banyak banget kan. Nah, selanjutnya border radius. Border radius ini misal teman-teman pakai kalau misalnya CSS biasa kan border ketebalannya berapa, tipenya apa, terus warnanya apa. Kalau di sana itu kalau pakai Tailwind teman-teman cukup ketikkan border. Terus kalau misalnya border radius teman-teman cukup kasih rounded. Kalau misalnya teman-teman pengen bulat ya rounded full kayak gitu. Simpel ya. Kalau misalnya teman-teman pengen kasih shadow jadi lebih enak gitu. Shadownya misal kecil kita pakai SM, shadownya medium pakai medium, large large. Untuk selengkapnya teman-teman bisa baca di website resminya. Position, misal posisinya kita nggak usah ngetikkan position relatif, langsung aja relatif absolut. Misal topnya 0, top 0, top left 0 kayak gitu aja. Untuk responsif ini mungkin kalau saya jelasin di sini kurang enak, tapi bisa. Teks misalnya kita pengen lebarnya itu 760 pixel, 768 pixel. Kita pakai MD, di ukuran MD apa yang terjadi gitu aja. Untuk nanti akan kita kasih contoh. Hover juga sama, dark mode juga sama. Jadi simpel ya. Oh, teman-teman kalau misalnya mau cari lengkapnya itu teman-teman bisa cari di Tailwind CSS-nya. Oke, sekarang kita akan masuk contoh project dari kita ubah sebuah website yang awalnya itu HTML dan CSS, kita ganti jadi HTML plus Tailwind gitu. Oke, kita akan menggunakan website ini, project ini sebagai contoh projectnya. Nanti kita akan ubah kode yang awalnya menggunakan CSS biasa, kita akan ubah menjadi menggunakan Tailwind. Silakan dibuka VS Code-nya, kemudian di project-nya ini kita akan ubah jadi style CSS-nya ini kita putuskan hubungannya. Oke, kita putuskan gini. Kita matikan portnya, coba kita nyalakan lagi portnya. Oke, tampilannya kan kayak gini. Setelah itu kita akan download si Tailwind-nya atau kita ambil linknya pakai via CDN. Kalau teman-teman nggak tahu ini tempatnya di mana, silahkan teman-teman buka tailwind.css.com. Setelah itu get started. Setelah get started, teman-teman akan lihat yang installation ini. Teman-teman pilih yang bagian play CDN. Setelah itu teman-teman copy yang baris scriptnya aja, Ctrl C, dan ke projectnya lagi. Kemudian teman-teman paste di sini, sini, Ctrl V, kayak gini. Kalau sudah kayak gini, hasil projectnya adalah seperti ini. Bukan, ini contoh projectnya ya. Si projectnya adalah seperti ini. Kita tidak mendapati ada spacing atau styling bawaan lainnya. Oke, sekarang ke projectnya. Kita akan lihat di bagian style CSS-nya. Style CSS-nya kita pindah ke ruang sebelah. Ya, setelah itu kita akan bandingkan dari awal. Navbar. Ini kita bandingkan dari sini. Ini nggak ada ya teman-teman. Soalnya kan kita sudah secara default Tailwind kan ngehapus semua bawaan, jadi ini nggak perlu lagi. Kemudian body dia menggunakan
font family-nya itu Inter Sans Serif. Nah, ini kita bisa pakai internal CSS, kita pakai style gitu ya. Style, body, sorry, font family ini terus Ctrl V. Jadi kita sudah nggak butuh yang ini. Oke, kayak gini. Selanjutnya itu adalah teks yang ngatur warna, teman-teman. Color nih ya, text main. Ini teman-teman bisa di navbar text mainnya ini warna apa coba kita lihat dulu. Text main dia warna grey 900. Berarti di sini kita ganti dia text grey 900. Kayak gitu terus ini kita hapus. Background colornya tuh cream amber 50. Kita kasih BG amber 50. Terus kita bisa hapus. Line height ini kita biarin aja, kita hapus juga. Setelah itu kita ke bagian apa lagi? Ada lagi nggak yang kelewat? Sudah ya. Di bagian situ sudah. Sekarang kita ke itu teman-teman. Ke nih ke bagian keliru. Ini bukan di navbar teman-teman. Ini di body. Keliru saya. Class Ctrl V kayak gini ya. Setelah itu kita ke navbar. Navbarnya position sticky. Ini kita hapus. Position sticky itu tinggal kasih tulisan sticky gitu aja. Sticky kayak gini. Ini dihapus. Terus top top 0 berarti kan top berapa 0 ya. Top 0 kayak gitu. Berarti ini juga dihapus. BG-nya dia white, backgroundnya white. Oke, berarti kan BG white. Setelah itu apa lagi? Navbar, BG-nya white. Shadow-nya dia SM. SM-nya kayaknya terlalu kecil kok. Misalnya ukuran sini, ukuran di tailwind-nya SM-nya terlalu kecil. Jadi kita pakai MD aja. Shadow, MD. Ini mana tadi? Nah, baru nih ya. Ini terus Z indeksnya 100. Z 100. Nah, gini kita hapus juga. Bang, dah ya. Sekarang kita ke bagian kontainernya, teman-teman. Kontainer, pertama kontainer width. Kontainer width-nya kita pakai ini. 150 eh kan di sini kontainer width kalau di CSS-nya itu 1152. Kalau di sini kita pakai max width 6XL. Kita ganti max width 6XL. Kontainer mana? Terus margin auto 0 berarti kan MX-nya MX auto ya, auto. Setelah itu apalagi? Nih padding padding apa ini? Padding horizontal itu. Tapi di sini juga ada teman-teman. Jadi sekalian aja dah. Nah, kontennya juga di sini loh. Nah, kontennya di sini. Jadi padding 20/4 5 ya. Padding 5. Jadi ini kita bisa push 2 ini kita bisa push. Oh, enggak. Ini kita pisahin aja. Ini kita pisahin biar enak. Nanti ini PX ya, PX 5. Kita hapus berarti sudah selesai ya. Ini sudah keganti semua kontainer ya. Terus kalau teman-teman perhatikan kontainer di HTML-nya itu nggak cuma satu teman-teman. Kontainernya nggak cuma satu. Kita coba ya kita cari kontainer gitu ya. Tapi ini kita blok dulu. Ctrl C, misal Ctrl F nih. Kita cari kontainer. Nah, kontainernya ada 7 teman-teman. Jadi kita replace semuanya pakai kode yang barusan. Terus pilih replace all yang ini. Teman-teman replace. Oke, dah selesai semua. Setelah itu kita akan ke nav content, teman-teman. Nav content, kita punya display flex. Berarti nav content-nya ganti flex gitu ya. Flex. Setelah itu align item center. Berarti apa? Item center. Items center ini.
Setelah itu kita punya justify content space between. Berarti kan justify space between ya. Justify space between. Justify between gitu. Ini. Justify between. Oke, ini sudah semua ya. Tiga ini sudah. Tinggal padding berapa nih? Padding atas bawah berarti PY. Di sininya aja PY 5. Itu kan kenapa tadi kita gabung? Karena kontainer nggak ada PY 5. Jadi kita pisahkan replace-nya yang tadi tuh biar simple, gampang. Sekarang kita ke logo teman-teman. Logo ini kita ganti font size-nya jadi text 2XL. Text 2 Text 2XL. Text 2XL ini sama dengan 1,5 rem lah. Hapus sekarang. Terus font width-nya 700 berarti font width bold ya. Font bold. Font bold kayak gini teman-teman. Terus letter spacing negatif 0,025 em. Letter spacing itu kita pakai yang namanya tracking. Tracking kayak gini. Terus negatif 0,025 em itu namanya tight. Teman-teman bisa cari di websitenya sendiri. Terus ada yang lupa nggak saya? Oh sudah. Hapus ini. Logo hilang ya berarti sudah nih ya. Logo hilang. Nafling. Sekarang kita ke nafling teman-teman. Naflingnya kita kasih flex. Nafling flex gini. Terus dia kita kasih gap 10 berarti ya. Kan 40 bagi 4. Gap ya 10 teman-teman kayak gini. Setelah itu kita kasih sudah ya, nafling hilang berarti ya. Nafling hilang. Sekarang nafling A. Nafling A ini nggak ada kelasnya, kita kasih kelas sendiri. Kelas font width 500. 500 berarti medium teman-teman. Font medium kayak gini teman-teman. Terus sudah ini hilang berarti. Terus ini nafling A hover. Ini colornya primernya kita pakai Ember 600. Berarti font apa tadi? Bentar, mana? Color ya berarti font. Ini hover ya. Dia ada tulisan hover dulu. Hover titik 2 Ember. Apa tadi Ember berapa? Zero. Tag Ember 600 ya tadi. 600 sip. Setelah itu ada apa lagi? Sudah kita hilangkan. Oh ini ada A. Ada transition colornya 0,34. Oke, kita tambahi. Transition. Kalau di Tailwind itu bisa pakai transition colors. Nah, ini kita pakai defaultnya. Setelah itu teman-teman bisa copy ini. Ini kita Ctrl C terus pastekan di bawahnya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V kayak gini. Kalau sudah kita ke buttonnya sekarang teman-teman. BG Dark ini kita nggak usah pakai BG Dark dah. Pakai button biasanya aja. Pertama padding vertikalnya itu 12, padding horizontalnya 24. Jadi kita ubah PTN ya, ini padding vertikalnya berapa? PY ya. PY-nya 12 jadi berapa? 3 berarti. Bagi 4 soalnya. Terus PX 24 bagi 4 6. Lanjut. Setelah itu dia punya apa lagi? Background color. Dia punya background color, teman-teman. Background bukan, berarti bukan itu. BTN doang. Ctrl F BTN. Font width-nya dia 600 berarti normal, nggak usah. Usah. Kita ubah aja. Font width-nya dia normal. Font width
semi bold ya, semi bold kayak gini. Terus berarti kan ini hapus ya, dua ini udah dihapus. Border radius kita kasih border radius, border border radius. Oh bukan, kok border radiusnya langsung rounded, round eh kayak gini kan? Oh kurang n, rounded kayak gini, rounded ukurannya kayak LJ large. Setelah itu kita ilangi border non ini nggak usah. Ctrl Z ya. Dan border non juga nggak usah, cursor pointer itu nggak usah juga. Transition, transitionnya all, berarti transisinya all kan? Kita bisa kasih transition all gitu aja. Jadi hilang, VTN hilang ya, VTN hilang. Sekarang kita cari apa lagi nih? BG primary, BG primary. Oh iya, kita belum kasih itunya. Apa namanya? Background buat si ini ya. Background buat si buttonnya. Buttonnya kayak nggak ada background. Dia pakai Ember. Enggak ah, masa pakai Ember sih? Kita lihat dulu ya. Kita lihat hasilnya dulu aja. Oke dah, udah jadi kayak gini teman-teman. Udah jadi kayak gini berarti tinggal kita apakan nih. Ketik lah, kita bandingin. Dia kurang kontak asnya nih ya. BTN-nya ini kayak nggak ada hovernya sama nggak ada warna hitamnya. Kita kasih BTN hovernya kita hapus. Sama BG-nya tadi kita pakai gray aja. Gray, pakai BG dark tadi ya. Gray 900 berarti. Bener ya? BG, BG apa? Gray 900. Gray 900 kayak gini. Bener kan? Jadi awalnya BG dark loh. Ya kan? Awalnya BG dark nih. BG dark tadi kan eh mana BG dark? Oh, sudah saya hapus. Bentar ya. Itu pakai BG dark teman-teman. Lah BG dark tuh tema. Ternyata buttonnya emang kayak gitu. BG dark tadi berapa? BG Grey 900. Grey 900. Color white berarti apa? X white. X white. X white kayak gini ya. Berarti ini hilang. Yes. Sekarang background color waktu hover. Waktu hover pakai primary. Primary berarti dia warna ember seingat saya. Ember 600. Ya nggak? Sama kayak yang ini. Ember 600. Kita cek aja. Ember 600 benar. BG Dark ini Ember 600. Jadi apa? Hover. Nah ini apa lah, ini nggak beraturan. Yang penting teman-teman paham aja. Sebenarnya nggak berurutan nih. Hover, terus BG, Ember, berapa tadi? 600. BG 600 berarti hilang ini. Sama teks main. Main apa? Gue pakai Gray 900. Berarti apa? Hover, titik 2, X, 4 teks. Jadi Gray 900. Gray 900. Kayak gini. Hilang ya berarti? Hilang. Ini kayaknya orang yang belum delete. Ini kita hapus aja. Oh, mungkin ada nanti BG primary harus. Kita cek aja ya. Ada nggak BG, BTN, control off ya. BTN. Oh, ada nih BTN. Ada teman-teman BTN teman-teman. BTN nggak di satu tempat doang, ada di 6 tempat. Nah, di sini BTN ada di satu itu. Ntar ya. Kita berarti ubah tadi. BTN tadi di mana aja ntar ya. Saya ubah.
sampai transition all. Berarti ini BTN teman-teman. Ini BTN. Ini BTN teman-teman. Kita Ctrl C buat replace. Ctrl A, Ctrl V. Kita pelan-pelan nih. Replace. Nah, terus ke bawahnya lagi. Replace. Yang ini. Jadi yang BTN primary mana? Teman-teman tadi lihat BTN primary. Nih BTN primary-nya jangan dirubah ya. Jadi misal nih teman-teman, nah sekarang kan nargetin ini BTN yang ini. Ini teman-teman pencet turun dulu sampai dia nargetin BTN yang putih. Teman-teman pencet turun lagi, dia bakal nargetin BTN yang ini. Sekarang kita replace BTN yang ini. Terus ini BTN dark ya. Jadi nanti kita rubah juga. Oke, sekarang BTN tinggal BTN dark, BTN white, sama BTN memory. Oke, sekarang BTN dark. BTN darknya kita ubah juga. BTN dark, mana BTN dark? BTN dark itu dia mewakili dari mana? Transition all ini gray sampai sampai mentok sini ya. Ctrl C ini kita Ctrl C. Ini ganti BTN dark ini teman-teman. Ini Ctrl A, Ctrl V. Ini satu nih berarti replace sudah. Udah selesai. Kayak gitu ya teman-teman. Silang. Sekarang BTN sama BTN dark, BTN hover udah hilang semua. Hilang. Nah, sekarang kita ke BTN prime, enggak usah. Kita lihat hasilnya dulu aja. Ini yang awalnya, Pak, yang pakai CSS, yang pakai Tailwind. Udah ya, sama ya. Tip. Sekarang kita ke selanjutnya, ke hero-nya teman-teman. BTN-nya ini kita loncati dulu. BTN white tadi nanti bang. Terus kita ke hero. Hero. Nah, di hero ini dia paddingnya padding atas bawahnya 80 px ya teman-teman. Jadi kita pakai P apa? PX, PY ya. PY 40 420 berarti ya. Benar nggak? PY 20. 80 bagi 4. Benar nggak? Benar lah ya. Hero. Terus background color. Background color ini hero content. Hero ya teman-teman sih benar. Terus dia linear gradiennya pakai two button. Nah, berarti BG-nya gini. Kalau background ini hapus dulu dah. Hapus terus BG linear gradient. Kita pakai yang namanya BG gradient kayak gini. Background tuh terus arahnya tuh BR. From 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 apa? Dari apa ini? Bottom to right. BR ini bottom to right. Bottom right. Background gradient bottom to right. Pertama BG cream. BG cream dia pakai Ember 50. From Ember 50 kita jadikan dia Ember berapa? Ember 100 nih, Provax. Itu Ember 100. Jadi ini sudah ya kelar, hero-nya hilang. Kita hilangin siap. Oke, sekarang hero content. Ini kontainer ya tadi ya. Ini kan awalnya kontainer terus diganti kode kontainer. Setelah ini hero containnya kita hapus. Kita pakai flex. Terus align item center berarti item center kayak gini. Terus box shadow XL. Box shadow XL kita pakai apa ya? Box shadow XL kita bisa pakai ya shadow aja. Shadow XL. Ini. Sekarang ya, berarti ini hilang ya? Ini hilang. Oh gap belum. Kita kasih gap. Di sini gap ya.
Gap berapa tadi? 60 berarti 15. Nah, ini hilang nih, hero kontennya hilang. Hilang. Hero text flag 1, hero image flag 1. Ini flag 1 berarti. Flag 1. Ini juga flag 1. Nah, kayak gini. Wah, sekarang H1. Berarti ntar, ini kita hilangi dulu. Sekarang nih, kita ke H1-nya. H1 yang ini kita kasih kelas. Kelas kayak gini. Kemudian font size-nya 3 rem, kita pakai teks 5XL yang ini. Berarti kan apa itu? Teks 5XL kayak gini. Terus font weight-nya 700 berarti font bold. Oke. Setelah itu margin bottom-nya 20. 20 bagi 4 berapa? 5. Bener nggak? MB 5. Ini hilang. Dah, berarti ini hilang sudah. Harusnya ada responsifnya lagi nggak? Kita cari ada responsifnya nggak ya? Control F. Oh, ada dua, berarti ada responsifnya kan? Nah, nih. Font size ketika tampilan medium. Ini tampilan medium ya, teman-teman. Berarti kita kasihnya kayak gini. Di sebelahnya aja. Biasa di sebelahnya. Jadi MD gitu. Tampilan mediumnya. Dia pakai 3,7 rem atau 6XL. Berapa itu? 6XL. Sudah pertanyaan Kak, ini kok misalnya medium kok 6XL, kalau biasa kok 5XL. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi uh, cara bacanya itu gini. Ketika tampilan minimal medium, dia akan mendapatkan ukuran teks 6XL. Jika di bawah dari 6 medium, di bawah ukuran medium, dia bakal 5XL. Jadi 5XL bakal diterapkan ketika dia small. Paham ya? Jadi ini hilangi, sudah ya, bersih, singkirkan. Sekarang kita ke hero P, teman-teman. Hero P kita kasih kelas. Keliru. Kelas. Pertama font size-nya LG, teman-teman. Text LG. Text LG. Text LG, colornya muted. Muted ini text mute. Text mute. Text mute tuh gray 600. Berarti text gray 600. Lagi tadi. Gimana? Kita hapus dulu. Margin bottomnya 32 berarti 32. 32 berapa berarti? 32 bagi 4 12. 12 bagi 4 3. 3 kali kok 12 sih, berapa sih? 30 kan? Berapa sih teman-teman? 20. 20 bagi 4 kan 5. 5 tambah 3 8. Benar 8 berarti. Margin bottomnya 8. Gimana dia? Ini MB 8. Ini berarti hilang ya? Hero P hilang. Kita kontrol F. Hero P ada responsifnya nggak? Dia XL, tampilan minimalnya XL. Berarti kan M apa? MD titik 2 teks XL. Teks XL. Jadi ketika tampilan minimalnya itu medium, medium ke atas dia bakal tampilan XL, medium ke kalau di bawah dari medium dia pakai LG. Ini berarti hilangi ya. Dua ini dihilangi. Delete. Sekarang kita ke button sudah. Ya, sekarang ke image. Image-nya belum diatur, teman-teman. Ini hero image style. Ada kelasnya emang? Oh, ini hero image style ada kelasnya sendiri ternyata. Border radiusnya 16. 16 bagi 4 berapa? 4 ya. Border radius. Oh, bukan lagi border radius. Kita pakai rounded. Rounded segitu itu kita pakai 2XL. Rounded
2XL. Tahu dari mana? Lihat di dokumentasinya nanti. Teman-teman silakan cek sendiri. Oh, object fit cover, cover berarti menu kan, memenuhi gitu kan. Jadi kita pakai with full. With full nih kayak W 100%. Terus apa, Pak? With full, oh ya, with full sama object cover. Object cover. Oke, gini. Shadow XL. Shadow XL. Shadow XL tadi kita pakai apa ya? Shadow XL di Shadow XL. Kita pakai Shadow XL. Shadow XL tuh kalau sama XL kecilan deh. Kita tingkatin aja ya. Jadi misal 2XL gitu. Ini juga kita tambahi Shadow XL. Shadow 2XL. Berarti hilang. Terus style image-nya hilang. Hero section-nya selesai. Kita cek sekarang. Cek ini yang contohnya. Ini yang punya kita. Saya refresh. Kurang BTN ya teman-teman. Ini juga cocok gitu ya. Ada shadownya, kayak saya buang aja deh. Kayak nggak bagus pakai shadow ini. Hero-nya nggak pas. Kurang smooth gitu jadinya. Alah biarin gini aja lah. Sekarang kita atur buttonnya. Buttonnya lupa kita atur. Button mana button? BTN primary ini. BTN primary. BG primary tadi apa? BG primary kita cek. Ember 600. Berarti ini BTN BG plural BG Ember 600 ya. Ini setelah itu apa lagi? Text colornya text min dia pakai gray 900 berarti kan text 900 text gray 900 kayak gini. Text gray 900 ada hovernya enggak? Oh, hovernya BG-nya primary hover pakai warna apa dia? Ember 700. Oh, ditebelin berarti. Berarti kan hovernya di sebelahnya aja dah. Hover titik 2 BG terus BG Ember berapa tadi? 700 ya? BG Ember 700 terus transform translate. Oh, ini males ini. Translate itu kita pakai yang namanya hover translate, teman-teman. Hover titik 2. Karena ini minus ya. Kan hover Y minus. Jadi depannya teman hovernya R-nya kok 2. Bentar. Min negatif gini. Terus teman-teman kasih kata translate kayak gini. Hover translate terus kasih Y. Kasih berapa? 4. 4 berarti 1 ya, teman-teman. Tip. Terus ada shadownya pakai X kalau bisa banget. Enggak apa-apa. Gimana tadi? Oh, kita pakai hover. Hover di sini juga. Hover 2 box shadow berarti langsung aja shadow gitu ya. Shadow XL. Dan kita cek kalau misalnya kebesaran kita kecilin. Kebesaran ya, kepanjangan. Kita pakai lebih kecil kita pakai LG aja dah. LG. Kita cek sekarang. Oke ya. Lanjut sekarang ke fitur properti.